Penjualan aset pemerintah Kota Bandar Lampung sudah masuk KUA PPAS dan disetujui DPRD. Kepala BPKAD Bandar Lampung M. Nur Ramdan menegaskan penjualan aset itu masih tahap rencana. Jika PAD Bandar Lampung sesuai target, penjualan aset tidak perlu dilakukan. Kepala BPKAD Bandar Lampung M. Nur Ramdan mengatakan penjualan aset untuk menambah PAD tidaklah melanggar aturan. Bahkan di sejumlah daerah juga memasukkan penjualan aset tersebut ke dalam KUA PPAS. Rencana penjualan aset pemerintah Kota Bandar Lampung sudah disetujui oleh DPRD Bandar Lampung. Sebab sudah dibahas dalam sidang paripurna pembahasan KUA PPAS 2023. Ramdan juga menjelaskan aset yang dijual itu barang-barang milik pemerintah kota yang sudah lama tidak terpakai, begitu juga lahan yang tidak digunakan. Meski sudah masuk KUA PPAS, menurut Ramdan proses penjualan aset masih panjang. Harus kembali mendapat persetujuan Dewan, juga proses lelang. Kepala BPKAD juga menambahkan jika PAD sudah sesuai target, maka tidak perlu penjualan aset. Ramdan juga menjelaskan berdasarkan data KUA PPAS. Sejumlah aset pemerintah kota yang rencananya dijual yakni lahan seluas 2,6 hektar yang berada di 8 lokasi. Juga kendaraan yang nilainya mencapai 29 miliar rupiah. Sebetulnya rencana kita menjual aset yang kemudian kita masukkan di dalam KUA dan PPAS itu sudah kita rapatkan, sudah kita bicarakan bersama dengan Dewan selama beberapa hari dan diambil kesimpulan bahwa rencana itu bisa diterima dan dimasukkan ke dalam KUA PPAS. Kalau ngomong apakah diperbolehkan, sangat-sangat diperbolehkan. Bapak Ibu kalau lihat peraturannya di Permen 77, di Pedoman Penyusunan APBD, penjualan aset itu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, gitu ya. Selain dari pajak, retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan, ada lain-lain pendapatan daerah lainnya yang salah satunya adalah hasil dari penjualan aset. Tapi perlu diingat bahwa penjualan aset yang dimasukkan di KUA PPAS itu masih sangat jauh gitu. Itu baru rencana pemerintah menjual aset kalau misalkan ternyata nanti perlu dana besar yang tidak tercover oleh pendapatan di luar pendapatan dari penjualan aset. Pendapatan kita itu kan banyak gitu. Dan itu prosesnya masih panjang. Yang pertama kita masih harus memasukkan dia di KUA PPAS. Kalau ditanya apakah sudah ada persetujuan Dewan, ya sudah gitu ya, karena masuknya angka penjualan aset itu karena persetujuan Dewan melalui Banang yang sudah kita diskusikan bersama. Sebelumnya dalam sidang paripurna pembahasan KUA PPAS beberapa hari lalu, fraksi Gerindra melakukan interupsi dan menyayangkan rencana pemerintah Kota Bandar Lampung menjual aset untuk menambah PAD. Interupsi tersebut langsung direspon oleh Ketua DPRD Wiyadi yang menyebut seharusnya keberatan fraksi Gerindra itu dibahas saat Pansus, badan anggaran yang melibatkan seluruh fraksi dan pemerintah daerah. Sebab saat ini agendanya menyetujui KUA PPAS. Dari Kota Bandar Lampung, Tim Liputan Tegar TV.